Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi yaitu lingkungan internal bisnis. Kemudian kita hari ini juga akan mempelajari yaitu lingkungan eksternal bisnis, dan yang terakhir adalah peranan lingkungan bisnis. Nah, materinya seperti apa? Mari kita simak video ini. Kita membahas tentang submateri yaitu lingkungan internal bisnis, lingkungan eksternal bisnis, dan juga peranan lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis sendiri itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah lingkungan internal bisnis dan juga lingkungan eksternal bisnis. Nah, lingkungan bisnis sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Nah, faktor tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor dari dalam perusahaan atau internal, serta faktor di luar perusahaan atau eksternal. Nah, submateri yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu lingkungan internal bisnis. Nah, di minggu yang sebelumnya kita sudah membahas tentang lingkungan bisnis, dan sekarang kita akan membahas submateri yaitu lingkungan internal bisnis. Nah, lingkungan internal. Nah, lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Nah, secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal terdiri dari yang pertama adalah resource atau sumber daya atau bahan baku. Nah, resource sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah resource non-fisik. Nah, resource non-fisik ini meliputi kekuatan keuangan, kemampuan produksi dan fleksibilitas, serta kekuatan pemasaran atau marketing strength. Selanjutnya, yang non-fisik itu bisa berupa bahan baku. Selanjutnya adalah capability atau kapabilitas perusahaan. Nah, capability atau kapabilitas perusahaan ini merupakan sebuah kemampuan perusahaan untuk beradaptasi, mengintegrasi, dan berkompeten untuk menyesuaikan dengan persyaratan perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah core competence atau keahlian utama perusahaan. Nah, merupakan kompetensi inti yang diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengembangkan kompetensi dan sumber daya yang lebih efektif dibandingkan para pesaing. Tadi kita sudah menyimak tentang materi lingkungan internal bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan eksternal bisnis. Nah, lingkungan eksternal bisnis itu apa? Mari kita simak video ini. Selanjutnya kita akan membahas submateri tentang lingkungan eksternal bisnis. Nah, lingkungan eksternal atau external environment merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan eksternal ini semuanya kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Nah, lingkungan eksternal itu ada dua, yaitu lingkungan umum atau lingkungan makro dan lingkungan industrial atau mikro. Nah, lingkungan umum itu meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan sosial, politik dan hukum, kemudian lingkungan teknologi, lingkungan demografi, lingkungan sosial dan budaya. Itu termasuk dalam lingkungan makro. Sedangkan lingkungan industri seperti perusahaan, pasar pemasok atau supplier, kemudian perantara pemasaran, pelanggan, para pesaing, masyarakat umum utama. Nah, itu termasuk dalam lingkungan mikro. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Lingkungan bisnis makro itu meliputi lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi meliputi faktor-faktor ekonomi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran, tingkat pendapatan, kemudian tingkat inflasi, resesi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tahap pembangunan ekonomi, dan sebagainya. Nah, ini misalnya terjadinya inflasi. Nah, inflasi ini terjadinya kenaikan yang mengakibatkan kenaikan harga barang ya.
Kemudian ada lingkungan alam. Nah, masalah global yang paling utama adalah kerusakan alam. Antara lain menipisnya sumber daya alam, kemudian meningkatnya biaya, yaitu biaya produksi setiap tahunnya, kemudian meningkatnya polusi. Kemudian lingkungan bisnis makro, yang ketiga adalah lingkungan sosial dan budaya. Nah, lingkungan sosial dan budaya ini menunjukkan keadaan suatu kelompok masyarakat mengenai aturan kehidupan, norma-norma, dan nilai-nilai yang berlaku. Dalam lingkungan sosial budaya ini mencakup perbedaan dan kepercayaan masing-masing negara, kemudian kepercayaan, tradisi, dan agama. Selanjutnya adalah lingkungan politik dan hukum. Nah, lingkungan politik dan hukum ini meliputi aturan dalam sektor industri, kemudian tumbuhnya organisasi LSM dan buruh. Nah, misalnya di saat pandemi sekarang itu, saat sekarang ini diberlakukan aturan PPKM darurat Jawa Bali di sektor industri. Selanjutnya kita akan membahas lingkungan bisnis makro. Tentang lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi ini meliputi perkembangan teknologi yang sangat cepat, kemudian inovasi teknologi yang berkembang cepat, serta pengaturan penggunaan teknologi. Selanjutnya adalah lingkungan demografi. Nah, lingkungan demografi ini menunjukkan suatu keadaan dan permasalahan penduduk, antara lain pertumbuhan penduduk, perbandingan presentasi umur, kemudian pasar etnis, tingkat lulusan akademik, dan juga pola kehidupan rumah tangga. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan bisnis mikro. Yang pertama adalah perusahaan. Nah, manajemen pemasaran perusahaan harus memperhitungkan kelompok lain dalam perusahaan, antara lain sebagai berikut. Misalnya manajemen puncak, kemudian keuangan, riset dan pengembangan, pemasaran, serta produksi. Selanjutnya adalah pasar pemasok atau supplier. Pasar pemasok atau supplier adalah perusahaan atau individu yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja, peralatan, bahan bakar, listrik, dan kebutuhan lainnya dari pemasok. Selanjutnya yang ketiga adalah perantara pemasaran. Nah, perantara pemasaran diantara lain adalah perantara itu sendiri, kemudian perusahaan distribusi fisik, pemasaran, perantara keuangan bank. Selanjutnya lingkungan bisnis mikro yang nomor 5 adalah para pesaing. Nah, pemasar harus mempertimbangkan sifat persaingan, yaitu ketika suatu perusahaan bersaing dengan menetapkan strategi pemasaran menurut jenis dan sifat persaingan. Nah, ini contohnya adalah persaingan perusahaan semen ya di Indonesia. Ada Semen Indonesia, Bima, kemudian Indosemen, kemudian Semen Gresik, dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah masyarakat umum. Setiap perusahaan dikelilingi oleh masyarakat umum, yaitu masyarakat keuangan utama, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat pembela kepentingan, masyarakat setempat, masyarakat umum, dan juga masyarakat dalam perusahaan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian analisis lingkungan eksternal bisa dilakukan dengan cara pemindaian atau scanning, yaitu dengan identifikasi tanda-tanda awal perubahan yang sedang terjadi. Yang kedua adalah pengawasan atau monitoring, yaitu deteksi perubahan dan tren lingkungan melalui pengawasan berkelanjutan. Selanjutnya peramalan atau forecasting, yaitu mengembangkan proyek-proyek yang layak dari hasil pemindaian dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah penilaian atau assessing, yaitu menunjukkan waktu dan signifikansi efek-efek perubahan dan tren terhadap manajemen. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang peranan lingkungan bisnis. Nah, apa sajakah peranan dari lingkungan bisnis tersebut? Mari kita simak materi berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran lingkungan bisnis. Nah, adapun peran dari lingkungan bisnis ini yang
pertama atau yang A adalah peranan berorientasi terhadap kebijakan. Nah, peranan ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis terutama dalam hal memahami berbagai kecenderungan perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah peranan yang berorientasi pada perencanaan strategi bisnis terpadu, yaitu mempersiapkan peramalan lingkungan bisnis guna memperoleh asumsi dasar tentang perencanaan organisasi bisnis dan menyediakan informasi tentang lingkungan bisnis yang relevan. Yang ketiga ada yang C adalah peranan yang berorientasi pada lingkungan. Nah, peranan ini berfungsi untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis melalui kinerja fungsi secara spesifik. Nah, demikianlah materi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Nah, untuk mengembangkan channel ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.